Assalamualaikum Lur, balik lagi bareng aku Mega Widianto. Piye kabare kabeh dulurku? Semoga selalu sehat selalu ya. Oh ya, siapa ayo di sini yang sering dimarahi sama ibunya? Dan siapa di sini ibu yang sering marah-marah sama anaknya? Aku dulu itu paling sebel ya kalau dimarahin sama ibuku karena aku tuh hari Minggu itu pengen santai. Tapi mungkin pikiran orang tua beda ya. Dia itu pengen cepet-cepetan anaknya itu menyelesaikan pekerjaannya. Suruh cepet nyapu rumah lah, suruh cepet nyuci sepatu lah, suruh cepet nyuci seragamnya lah, suruh cepet nyetrika. Padahal aku tuh pengen hari Mingguku tuh tenang, ya kan? Tapi setelah aku menjadi ibu saat ini, aku wis merasain yang namanya sebel jen lihat anak gak lapo-lapo kon negur turu hopa HP ae pentol kon bertanduk ini mama. Tapi yang namanya sebel sama anak atau anak sebel sama orang tua itu ya wajar. Pasti ada perselisihan di dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai terjadi seperti kasus yang bakalan aku bawain kali ini. Ya, kalian pasti sudah tahu kasus yang lagi viral di Indonesia yang anaknya itu membunuh ibu kandungnya sendiri. Kalian bisa simak cerita lengkapnya di sini, dan buat kalian yang belum tahu tenang, aku bakalan bawain ceritanya runtut toko awal sampai akhir. Bahkan aku di sini juga bakalan membawain gimana sudut pandang kasus ini dari psikolog anak. Langsung saja kita ke kasusnya. Kasus kali ini berasal dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ada anak yang berinisial AI, berusia 12 tahun. Dia memiliki seorang kakak dan dia memiliki ibu berinisial F, 24 tahun. Dan ayahnya yang tidak disebutkan ya namanya dan umurnya. Nah, dia itu tinggal di Medan. Ani itu merupakan anak SD yang sangat aktif, cerdas, dan dia juga memiliki kemampuan yang bagus di sekolahnya, nilainya juga baik-baik. Tapi AI ternyata menyimpan amarah atau dendam lebih kepada ibunya. AI memiliki dendam berlebih ke ibunya karena ibunya itu sering memarahi AI dan kakaknya. Bahkan ibunya itu sampai mengancam mereka dengan pisau. Ya kayak kita yo, kayaknya itu memarahi anak itu adalah hal yang biasa. Cuman memarahi saat berlebihan, apalagi mengancam-ancam memakai pisau itu kayaknya itu nggak baik yo rek yo. Kalian tuh jangan kayak gitu ya. Nah, dari situ AI itu menyimpan dendam dari ibunya dan ingin membunuh ibunya, sudah ada niatan untuk membunuh. Dan hal itu sebenarnya udah AI rasakan itu sejak tanggal 22 November 2025. Namun hal itu terrealisasi pada hari Rabu tanggal 10 bulan 12 2025. Tepatnya itu jam 4 pagi. Jadi ceritanya itu di rumah saat tidur, AI itu tidur bersama dengan ibunya dan kakaknya. Jadi kayak ranjang susun gitu. AI sama ibunya tidur di atas dan di bawahnya itu kakaknya. Kenapa mereka si ibunya nggak tidur bersama ayahnya? Nah, katanya itu bapaknya itu dan ibunya AI itu hubungannya lagi nggak harmonis. Bapaknya itu katanya iku rek, ojo ngomong-ngomong ya. Bapak iku duwe selingkuhan ning kantore, ngerti ya? Kan kakean makanya ojo kangen selingkuh, jadi kan hubungan sehingga jadi gak harmonis yo. Masa nih anakmu juga ngono lho, ojo kangen gaya meraih bapak-bapak di luar sana. Dan karena gak harmonis itu, ayahnya AI itu memutuskan untuk tidur sendirian di lantai 2 dan ibu AI beserta AI dan kakaknya itu mungkin tidur di kamar anaknya iku yo rek yo. Jadi ranjangnya susun gitu. Nah, pada saat jam 4 pagi AI itu terbangun dan dia melihat ibunya yang sedang tidur terbesit lah di situ pikiran setane AI. AI datang ke dapur dan plot twistnya AI itu masih sempat untuk membasuh mukanya dan AI sempat membuka bajunya. Saat diinterogasi oleh polisi kenapa dia membuka baju, ngerti yo? Jawab AI apa? Iya pak, aku buka baju biar bajuku tidak kena ceripatan darah ibuku. Gila nggak?
Gila kalau menurutku. Setelah AI mengambil pisau di dapur, langsung dia datang ke kamar dan nggak langsung menghabisi ibunya. Dia lihat dulu ibunya. Mungkin ono rasa ngesakno apa gak sido. Salah rek, salah duduk iku. AI nguasi ibu, aku semakin merasa marah, merasa dongkol, dan langsung dia cek ibunya dengan pisau itu tanpa perlawanan, karena memang kan ibunya lagi turu rek, gak sadar sapa sing ngira awakmu anak turu moro-moro dicucui. Mungkin ibu AI sedang bermimpi indah, tahu-tahu datang gempa, datang apa ning mimpine, ternyata saat dia melek ada anaknya yang naudzubillah nyucuk pisau rek nek dhek bayangno. Setelah dicucuk pisau itu ibunya itu jatuh dek kakaknya. Jadi ibunya pas dicucuki pisau oleh AI, mungkin dia sadar dia mau melawan, tapi dia akhirnya jatuh ke kasurnya kakaknya. Dan saat kakaknya terbangun, kakaknya itu langsung berusaha merebut pisau di tangan AI untuk menyelamatkan ibunya rek. Jadi ada adegan kakak karo AI ku tarik-tarikan pisau. Pas tarik-tarikan pisau dan pisaunya itu berhasil kelempar, AI nggak langsung menang. Bayang apa sing dilakoni AI? AI langsung lari lagi ke dapur dan dia mengambil pisau baru. Bayang no. Jadi nggak sampai ndek kono tok kengerian itu, mbah kerasukan setan apa AI sing dirasakno AI, dia lari ke dapur, dia ambil pisau lagi, dan saat dia udah nyampe kamar lagi, kakaknya cepet-cepetan dia tutup pintu kamarnya sambil teriak minta tolong. Tapi hal itu nggak berhasil. AI tetap bisa buka kamarnya, dia bisa dorong kakaknya, dan dia cucuk ibunya lagi menggunakan pisau. Nggak tahu setan apa yang merasuki AI kayak itu, tapi kayak setan nguasinya sambil tepuk tangan. Setannya tepuk tangan nguasi kelakuannya AI kayak ngono. Nah di situ kakak AI langsung dia naik ke lantai 2, dia bangunin ayahnya, dia cerita minta tolong bahwa AI sedang menusuki ibunya, dan mereka berdua langsung turun ke lantai 1. Saat turun, ayahnya langsung melerai. Saat AI masih menyucuk ibunya, setelah melerai, mereka itu masih sempat menolong si ibu AI, si F ini. Dia langsung dudukan di lemari, dia beri minum dan memanggil ambulan. Saat sampainya di rumah sakit, namun nyawa ibunya tidak terselamatkan. Betapa mirisnya ya, Rek ya. Kita yang melahirkan anak kita sendiri, tapi kita mengakhiri hidup di tangan anak kita juga sendiri. Aku sebagai seorang ibu ini merasa ngesakne ya rek yo. Piye yo? Kita besarkan dia, kita lahirin dia, tapi akhirnya dia membunuh kita. Tapi ya that's right, itulah takdir kan. Akhirnya AI dibawa ke polisi, dan di situ AI diinterogasi kenapa kok sampai tega AI membunuh ibunya. Dan jawaban AI ya kayak yang tadi, AI itu sebel sama ibunya karena ibunya sering memarahi dia dan juga kakaknya, bahkan kakaknya dan dia itu sering diancam oleh ibunya menggunakan pisau. Dan plot twistnya rek, AI melakukan hal itu terinspirasi dari game online bernama Murder Mystery, dan dia juga terinspirasi dari serial anime Detektif Conan. Makanya di pas kejadian itu kan AI sempet kan buka bajunya biar gak kena cipratan darah. Nah itu tuh dia itu terinspirasi dari Detektif Conan. Gila gak? Dan saat ini kasus ini masih bergulir di kepolisian, dan saat diperiksa oleh psikolog anak. Nah di sini ini repotrise. Ternyata AI itu tidak memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa. Jadi dia itu benar-benar normal, dan dia sadar kalau dia itu melakukan hal pembunuhan sampai menusuk ibunya hingga 26 tusukan rek. Jadi dia itu sadar dek situlah aku melakui ibuku. Tapi mirisnya ternyata menurut psikolog AI itu nggak sadar, atau AI itu nggak bisa tahu kalau hal yang dia lakukan itu bisa berdampak seperti ini. Jadi dia itu cuma selesainya itu aku nyucuk ibuku kayak yang di Detektif Conan, udah gitu. Dia itu nggak punya gambaran tentang dampak yang bakalan dia dapat. Dia bakalan ketangkep polisi, ibunya bakalan meninggal, dan dia nggak bakalan ketemu lagi sama ibunya. Nah menurut psikolog itu minusnya di situ. Si AI merupakan anak yang superior, tapi dia tidak bisa memiliki gambaran yang bakalan dia dapatkan
saat dia melakukan kesalahan atau hal tersebut. Jadi dia nggak paham nih segi dari sebab akibatnya. Jadi bisa disebut juga kalau AI itu buta konsekuensi. Dia nggak paham bakalan apa yang bakal terjadi, konsekuensinya jika dia melakukan hal gila tersebut. Tapi ya wes nasi udah menjadi bubur. Kita lihat saja kasusnya apa yang bakalan polisi jatuhkan vonis ke AI, karena kasus ini masih bergulir hingga saat ini. Dan informasi lagi, masyarakat itu awalnya itu menduga dan mengira bahwa ayah AI yang melakukan hal tersebut, karena kan kita udah tahu ya dari awal bahwa hubungan si ibu dan si ayah ini gak harmonis. Bisa jadi kan ayah AI yang melakukan hal itu tapi dia melempar ke anaknya, bisa jadi kan. Awalnya aku juga mikir gitu, masa sih ada anak umur 12 tahun loh iso melakukan hal kayak gitu. Anakku aja dia bunuh hewan aja itu nggak tega, tapi ya beda-beda sih yo. Tapi saat polisi melakukan penyidikan, polisi sama sekali tidak menemukan DNA ataupun sidik jari dari ayahnya. Jadi ya wes, kesimpulannya memang benar-benar AI sendiri yang membunuh ibunya. Jadi di sini kita bisa mengambil poinnya, ojo galak-galak jadi ibu. Ibu itu memang manusia biasa. Mungkin ibu AI itu juga melampiaskan kekesalannya dia ke ayahnya ya. Mungkin dia punya beban mental tersendiri karena melihat ayahnya selingkuh dan dilampiaskan ke anaknya. Ya salah sih, memang gak bijak. Tapi ya siapa sih wanita yang pengen ngempet kayak ngono itu kan gak enek Tapi dalam sebagai anak juga, kalian itu juga harus paham apa kewajiban kalian, apa hak yang harus kalian dapat. Kalian itu juga di situ harus paham ya, teman-teman aku di sana. Jangan nuntut hak aja, tapi kewajiban kalian ke orang tua kalian juga harus terpenuhi. Yang utama apa? Yo belajar, yo membantu orang tua. Jangan mama duit mulu loh, dikira gampang cari duit, anakku nguasin guyang-guyu. Dan juga pengawasan nih buat kita sebagai orang tua. Apa yang anak kita tonton, apa yang anak kita mainkan, itu ternyata penting banget karena hal itu bisa mempengaruhi cara kerja otaknya. Jadi pengawasan orang tua ke anak itu penting banget ya. Jangan asal kita kasih HP terus kita nggak tahu nih apa yang dia tonton, apa yang dia mainkan. Nah, kita itu harus tahu dari situ. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih matur nuwun. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Minta dukungannya biar aku tambah semangat bikin video. Tapi buat kalian yang pengen cerita atau kalian mau bagiin kisah horor kalian, bisa banget ya DM aku. Makasih. Matur suwun.